Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jamitun, CGP Angkatan 11 dari Trenggalek, Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan, mari kita simak rancangan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Yang melatar belakangi aksi nyata saya ini adalah sekolah merupakan tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid untuk belajar dalam menuntut ilmu. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid untuk memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara untuk mencapai hal itu dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya, budaya positif dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembelajaran di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama semua warga kelas, maka semua akan berupaya untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati sebagai langkah awal untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata tentang budaya positif yang saya lakukan yaitu 1. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kedua, menumbuhkan kerjasama yang baik antar warga sekolah. 3. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan berkomitmen. 4. Membantu murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul. 5. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 6. Meningkatkan rasa percaya diri pada murid. Jadi, dengan membangun kesadaran dari murid itu sendiri tanpa tekanan aturan, murid akan lebih percaya diri dan bisa menumbuhkan budi pekerti yang lebih baik. Tolak ukur dalam aksi nyata saya ini adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Murid menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang kuat. 3. Semua warga kelas mampu menerapkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. 4. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 5. Mendokumentasikan praktik baik budaya positif di kelas dan di sekolah. Dan keenam, siswa mampu mewujudkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas permasalahan yang telah dilakukan. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 2. Menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas kepada murid. Ketiga, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Keempat, mensosialisasikan budaya positif kepada murid, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Yang kelima, memasang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama warga kelas. Lini masa selanjutnya yaitu keenam, mempraktekkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. 7. Menerapkan keyakinan yang telah disepakati secara berkelanjutan dan konsisten. Dan yang kedelapan yaitu melakukan refleksi dan tindakan perbaikan.
Dukungan aksi nyata saya ini adalah kerjasama kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menerapkan budaya positif dan kerjasama orang tua murid untuk menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sebelum pembelajaran seperti biasa, silakan pimpin doa. Di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi wa bil isani wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah, ini sebelum pembelajaran biar kita lebih fresh ya, kita SBM dulu ya. Nah, semua silakan berdiri. Ayo silakan berdiri, SBM dulu. Nah, kita biar lebih fresh sebelum pembelajaran ya. Untuk kali ini punya Marina menarik di menara ya. Nah, ini ya. Kalau Marina ini ya. Marina ini menarik ini aja ya. Ini. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina merana ini aja. Coba saya yang mengabar ya. Sama yang mulai. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Coba saya cepat. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina merana. Ini ya, itu aja sementara untuk SBM-nya ya. Nah, sekarang silakan duduk. Ya, duduk. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran kalian kita kesepakatan kelas dulu ya. Kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, bukan peraturan ya. Peraturan sama keyakinan kelas sama apa tidak? Tidak. Kalau peraturan kelas itu yang bagaimana? Ya, melakukan karena takut konsekuensi atau takut. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, sekolah mulai harus sesuai aturan itu hanya karena takut nanti kalau tidak sesuai aturan takut dihukum. Itu karena hanya melakukannya sesuai dengan aturan di sekolah. Kalau keyakinan jaga kebersihan dan kerapian kelas. ya betul. Menghargai proses belajar. Keyakinan itu sesuai dengan kesadaran. Jadi kita melakukan dengan kesadaran kita. Contoh ya, kita menggunakan masker ya.
Jadi sesama kita harus semua sopan santun, menghargai proses belajar. Jadi kalau tugas juga dikerjakan. Terus nanti untuk pembelajarannya kita saling menghargai dengan sesama, berarti semua anggota kelas kita saling menghargai saat pembelajaran. Menjaga kebersihan dan kerapian, berarti kan nanti kalau pulang kita rapikan meja-meja, kebersihan, jaga buang sampah pada tempatnya. Tidak main HP, kecuali nanti kalau guru menyarankan untuk pembelajaran itu baru diperbolehkan, tapi tidak boleh main game dan sebagainya di saat pembelajaran. Yang kelima itu ada tepat waktu, berarti apa? Tepat waktu itu berarti kita tidak boleh terlambat dan pulang sebelum waktunya, disiplin ya. Nah, berarti ini kesepakatan kita untuk pembelajaran ya. Dan sudah disepakati bersama ya. Nah, ini untuk kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran. Jadi nanti kita terapkan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan sementara itu untuk keyakinan kita langsung ke pembelajaran. Dan terima kasih. Berbantu. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada siang ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula sekolah kita tercinta ini. Serta salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan ini yang dalam rangkaian tugas saya yaitu pendidikan guru penggerak yang saya jalani saat ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang budaya positif. Jadi dalam tugas ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya jalankan. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di kelas. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif itu ada banyak konsep inti ya. Salah satunya yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Dan untuk konsep-konsep tersebut kita jabarkan satu-satu. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar minat bakat siswa tersebut. Nah, untuk disiplin positif yaitu pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama untuk murid
murid-murid kita yang dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab. Ini disiplin positif ini mungkin ini sangat penting untuk kita diterapkan karena kadang anak-anak masih banyak yang bertutur kata kurang suatu misal kurang sopan dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang akan lebih baik. Nah, untuk yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang akan kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya mempunyai tujuan, dan tujuan itu kita kembangkan dan supaya kebutuhan itu terpenuhi dengan baik. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yaitu bertahan hidup, tentunya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, keamanan, kenyamanan yang kita butuhkan. Dan yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, di mana rasa diterima dipedulikan, berbagi, ada kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kalau siswa mungkin terkait dengan kerja kelompok, berkolaborasi itu ada di bagian itu. Dan untuk penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin prestasi, diakui dan didengar. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, di mana siswa mandiri memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah. Jadi anak diberi kebebasan, tapi bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kita tetap sebagai penuntun atau pembimbing dengan arahan mana yang harus dilakukan anak dan mana yang tidak boleh. Tentunya dengan adanya peraturan sekolah atau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya kesenangan, di mana bermain, humor, antusias dan tertawa, karena setiap manusia butuh bahagia. Tentunya untuk anak-anak kita belajar butuh suatu kebahagiaan, kenyamanan yang ada di sekolahnya. Untuk selanjutnya nilai-nilai kebajikan, saya rasa ini sudah lama kita terapkan di sekolah, cuma kita perlu dikembangkan, terus diterapkan, terus dibimbing. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu selalu diterapkan. Suatu misal anak ketika pagi selalu berdoa bersama sebelum pembelajaran, dan di sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan ngaji sebelum pembelajaran, yaitu sudah termasuk dalam iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri dan tanggung jawab. Jadi anak dilatih untuk mandiri dan tanggung jawab. Jadi setiap apa yang dia lakukan dia tanggung jawab. Suatu misal ada permasalahan, dia diberi arahan untuk bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan sebuah solusinya. Yang ketiga, kejujuran, sopan santun, gotong royong, saling menghargai dan rendah hati. Sopan santun termasuk dengan tata krama ya. Satu misal kita sudah menerapkan seperti yang sudah kita terapkan bersama di sekolah, berbahasa Jawa setiap hari Jumat secara sedang gitu ya. Hanya saja mungkin kita perlu terapkan lagi, kita kembangkan lagi, lebih semangat lagi biar anak-anak lebih ngerti tentang tata krama istilahnya ya. Jadi mungkin kita sebagai guru mungkin dengan cara seandainya anak kurang berbicara kurang sopan atau istilah boten basa, kita bisa menjawabnya dengan basa. Dengan begitu anak-anak akan merasa sungkan. Nah, anak-anak itu akan menirukan, otomatis akan dengan sendirinya kesadarannya untuk bisa lebih sopan dan lebih ngerti tentang tata krama. Untuk saling menghargai, gotong royong, kerjasama, kolaborasi, mungkin dalam sistem kerja kelompok ataupun dalam kegiatan di sekolah selalu berkolaborasi. Tentunya kolaborasi
pengajar ataupun warga sekolah yang lainnya. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri. Jadi lebih percaya dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Jadi untuk motivasi itu ada karena takut dihukum, suatu misal seperti itu. Dia termotivasi karena takut nanti kalau melanggar kena hukuman. Yang kedua itu kesadaran sendiri. Dan yang ketiga itu ada pamrih, istilahnya dia melakukan karena ingin imbalan atau ingin dipuji, suatu misal seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada teori motivasi, itu ada satu hukuman, dua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Yang hukuman itu tidak direncana tiba-tiba murid tidak dilibatkan dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi suatu misal di sekolah sudah ada suatu peraturan. Jadi ketika anak melanggar peraturan tanpa ditanya alasannya, itu sudah mendapat suatu hukuman. Dan itu biasa dilakukan anak mungkin melalui fisik, mungkin dihukum dengan mengelilingi lapangan dan sebagainya, atau anak melakukan yang hukuman secara psikis, mungkin dipermalukan di depan kelas dan sebagainya, itu sudah termasuk hukuman psikis. Yang konsekuensi tentunya terencana sudah disepakati suatu peraturan dan murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia mendapat sanksi meskipun itu sebenarnya sudah dibuat peraturan bersama. Sikap guru selalu memonitoring murid, jadi siswa tetap merasa tidak nyaman. Untuk yang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajar murid mencari solusi sendiri. Jadi ketika siswa mempunyai permasalahan atau melanggar keyakinan kelas satu misal, jadi siswa diberi kesempatan atau solusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut sehingga siswa bisa berubah lebih baik. Jadi merubah sesuatu yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, dia berubah menjadi baik dengan cara dia mencari solusi. Guru memberi keleluasaan untuk dia mencari solusi, bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol bagi guru, yaitu penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Itu ada 5 posisi kontrol untuk guru. Ini sebagai contoh saja ya, suatu misal ada siswa tidak memakai atribut di saat upacara bendera. Sebagai penghukumnya, anak disuruh hormat pada bendera di lapangan selama 1 jam, itu sebagai penghukum. Dan sebagai pembuat rasa bersalah, jadi suatu misal sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Jadi anak merasa bersalah untuk yang dia lakukan. Jadi guru dengan kalimat ke siswa, bagaimana siswa menjadi merasa bersalah. Iya, enggak peka. Untuk selanjutnya yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini seperti merayu ya, sepertinya membujuk, iya. Ayolah kita ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu dong. Sekali ini, ya sudah, sekali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai terbuat lagi seperti itu. Jadi demikianlah serangkaian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan diulangi lagi. Nah, untuk yang karena kita sebagai pengajar atau pendidik itu sebagai manajer ya, berarti untuk yang kelima ini, apakah kamu tahu kesalahanmu
kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita memberi anak keleluasan anak untuk memecahkan solusinya. Jadi biar anak itu lebih mandiri. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harus menemukan solusinya. Jadi menawarkan solusi apa yang akan dikerjakan, apa yang dia lakukan, sehingga bisa memperbaiki perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan. Maksudnya yang kelima seperti itu. Nah, sekarang yang ketujuh, keyakinan kelas. Coba menurut ibu-ibu, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sama atau betul ya? Peraturan kelas sama keyakinan kelas beda ya, sepertinya hampir sama tapi beda. Kalau peraturan kelas mungkin anak hanya takut dihukum gitu aja, tapi kalau keyakinan kelas ada kesadaran dari dirinya sendiri. Suatu misal di luar saja, kalau kita tidak pakai helm takutnya nanti kena tilang, satu misal itu kan sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan kita tidak pakai helm demi keselamatan, itu termasuk keyakinan. Jadi di kelas anak-anak diterapkan untuk mengerti apa keyakinan kelas. Jadi anak-anak berkesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena takut peraturan dari sekolah. Pembentukan keyakinan kelas mungkin satu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi untuk pernyataan semua anggota kelasnya dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, yang penting anak-anak itu bisa menerapkan dan mudah diingat gitu. Sesuai dengan kondisi kelas di sekolah, jadi memudahkan untuk diterapkan, jadi menyesuaikan kondisi kelasnya masing-masing. Kalau itu keyakinan kelas otomatis sesuai dengan kelasnya. Yang selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi guna kesepakatan pada semua anggota kelas. Jadi nanti ketika anak mau melanggar itu sudah kesepakatan keyakinan kelas, sudah kesepakatan bersama. Nah, untuk menangani tersebut, ini ada 3 restitusi. Restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses dialog kita dengan siswa yang bermasalah tadi. Nah, contohnya ini kasus 1 ya. Siswa yang marah dan menghakimi temannya karena hasil keterampilannya dirusak oleh temannya. Jadi kita mengambil restitusi apa? Nah, ini satu misal menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin cari solusi dalam permasalahan ini. Jadi kita tidak mencari yang salah siapa, jadi mengarahkan anak mencari solusinya dengan permasalahan tersebut seperti apa. Suatu misal anaknya matur ke gurunya atau bagaimana, jadi kita tidak langsung menghakimi ke anak. Nah, yang tindakan yang salah ya, ini validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu. Kami patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, maksudnya melindungi hasil karya tadi. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Dan untuk menanyakan keyakinan, jadi karena terkait dengan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi, ini apa keyakinan kelas kita? Setidaknya dia ingat keyakinan kelas kita seperti apa. Suatu misal saling menghargai, kerukunan dan sebagainya. Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Maksudnya keyakinan yang sudah disepakati tadi apa saja? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan itu tambah 1, yaitu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dan perlu diperbaiki. Jadi untuk budaya positif seperti itu, jadi intinya
Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, kita sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang baik mereka dan bertanggung jawab. Karena selama ini yang saya lakukan ternyata belum tepat ya ibu-ibu. Saya masih banyak menuntut kepada anak harus begini sesuai nilai suatu, misal akademik nilainya harus segini sesuai KKM. Padahal setiap anak itu mempunyai karakter dan minat bakat yang berbeda. Mungkin dia kurang dalam hal pelajaran teori, tapi dia lebih pintar dalam hal praktek. Jadi setiap anak juga mempunyai karakter yang berbeda-beda juga. Jadi selama ini saya masih belum tepat dalam pengajaran, ternyata masih banyak menuntut, padahal kita harusnya menuntun. Jadi anak-anak beri benar-benar pendidikan yang berpihak pada murid. Ternyata saya masih belajar dalam hal ini, kita belajar bareng dalam hal ini. Saya rasa itu yang saya imbaskan ke teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, monggo, atau mungkin masukan tambahan buat saya, silahkan ibu-ibu. Iya, monggo Bu Eni. Pertanyaannya dulu, bagaimana kalau ada siswa yang berulang kali melanggar keyakinan kelas, misalkan tetap datang terlambat dan bolos? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eni untuk pertanyaannya. Untuk siswa yang tetap tidak mengindahkan atau selalu melanggar keyakinan kelas, kita bisa dengan cara kolaborasi ya, kerjasama. Kita kolaborasi dengan tentunya sama guru BK ya, guru BK, pihak sekolah yang lain, wali kelas, dan juga orang tua. Jadi untuk bimbingan siswa tersebut memang butuh perhatian yang lebih. Jadi kita kolaborasi bersama semua warga sekolah dan juga orang tua tentunya. Saya rasa seperti itu ya. Sebenarnya itu juga sudah sering kita terapkan ya, tapi kita lebih memikirkan dengan kenyamanan siswa. Jadi siswa tetap bisa sekolah dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar. Kita kolaborasi, hanya seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada ibu-ibu sudah meluangkan waktunya, sudah membantu saya dalam kegiatan ini, dalam rangkaian tugas-tugas saya dalam pendidikan guru penggerak yang saya jalani ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.